Otak, mana otak? Menak punya otak nggak? Menteri Agama kan kedoknya agama. Punya otak nggak? Atau punya agama nggak? Gimana coba? Ada kasus dugaan maling, dia mangkir lagi, mangkir lagi, mangkir lagi. Alasanlah menghadiri MTQ lah, dan lain sebagainya macam. Alasan apapun alasan, berarti dia tidak menjadikan hukum di negeri ini sebagai prioritas utama. Berarti dia mengesampingkan, menyepelekan, ya kan, adanya pansus dugaan maling dana haji. Kalau diprioritaskan, kalau katanya NKRI harga mati, harusnya Kemenak hadir. Waktu dipanggil pansus lah, waktu apalah segala macam kan gitu, hadir, hadir. Nah, memang ini Indonesia, menak. Ini Indonesia, yakut, ini Indonesia. Kalau nggak mau ikut aturan di Indonesia, ya kan? DPR atau siapapun Anda, PPATK atau apalah, pansus DPR, coba dicek ini orang, ya, manusia ini, makhluk ini, kenapa kekayaannya bisa naik 11 kali lipat, ya kan? Kenapa bisa naik? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini, saudara, Rabu 11 September 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat, walafiat mulia barokah, amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak, mana otak? Menak punya otak nggak? Menteri Agama kan kedoknya agama. Punya otak nggak? Atau punya agama nggak? Gimana coba? Ada kasus dugaan maling, dia mangkir lagi, mangkir lagi, mangkir lagi. Alasanlah menghadiri MTQ lah, dan lain sebagainya macam. Alasan apapun alasan, berarti dia tidak menjadikan hukum di negeri ini sebagai prioritas utama. Berarti dia mengesampingkan, menyepelekan, ya kan, adanya pansus dugaan maling dana haji. Kalau diprioritaskan, kalau katanya NKRI harga mati, harusnya Kemenak hadir. Waktu dipanggil pansus lah, waktu apalah segala macam kan gitu, hadir, hadir. Nah, memang ini Indonesia, menak. Ini Indonesia, yakut, ini Indonesia. Kalau nggak mau ikut aturan di Indonesia, ya kan, balikin, ya kan. Jangan tinggal di Indonesia. Pergi sono, pergi, angkat kaki, jangan hidup numpang di Indonesia. Kalau nggak mau ikut aturan. Udah ada aturannya nih, pansus haji, manggil yakut. Ini alasan lagi. Ini yakut mau bikin apa sebenarnya, negara Zionis di Indonesia apa gimana? Nanya lah, masa nggak boleh nanya? Mau bikin apa sebenarnya? Ini Indonesia jangan diganti-ganti sistemnya gitu loh. Apa mau diganti-ganti sistem? Kalau yakut ini dan gerombolan yang mau ganti sistem di Indonesia, ya kan? Kita kejar dia sampai lubang semut, ya kan? Kita kejar, kita gebuk gitu kan? Kan omongan yakut begitu dulu sama Ahmad Dhani. Kalau Ahmad Dhani mau bikin khilafah, kita kejar, kita gebuk, ya. Lu sekarang dikejar KPK, dikejar pansus dana haji, ya elah. Kalau memang bener, buktiin bener. Kalau salah, ya salah. Gitu loh. Apa susahnya menghadiri doang? Ngeri. Ngotaknya tuh, ngotaknya. Kalau sistem pembuktian terbalik, ya kan, dibuktiin. Audit. Pembuktian terbalik apa? Audit. Sebelum Yakut jabat, saat Yakut jabat, dan setelah Yakut menjabat, sebenarnya nggak bakal banyak drama kayak gini. Nggak bakal ada pansus dana haji berlarut-larut begini. Mangkir. Coba kalau orang maling sendal, maling kotak amal, nggak pakai waktu lama, digeprek itu pakai sambal hijau, sambal merah. Audit nih, yang penting audit, ya kan? Jelas banget audit, ya kan? Yakut ini pernah ada, dia itu berita 2000 berapa itu, 2021 apa? Harta kekayaan Yakut itu naik 11 kali lipat. Waduh. Usai jadi Menteri Agama. Waduh, ini kayak gini nih harus diaudit nih. DPR atau siapapun Anda, PPATK atau apalah, pansus DPR, coba dicek ini orang, ya, manusia ini, makhluk ini, kenapa kekayaannya bisa naik 11 kali lipat, ya kan? Kenapa bisa naik? Ada apa di situ? Apakah dia ini bisnis menggandakan uang pakai dukun? Pakai dukun kah? Atau pakai apa? Jampi, pakai mantra atau apa? Pakai santet atau gimana? Dia ini 11 kali lipat kekayaannya naik. Ini kayak gini tahun 2021, sekarang 2024. Coba berapa harta kekayaannya? Padahal pada tahun 2018, Yakut melaporkan ke LHKPN sebesar cuma 900 juta. Kemudian dilantik sebagai Menteri Agama, naik jadi 11,2 miliar. Wah, 11,2 miliar itu tahun 2021. Nah, sekarang 2024. Makanya pansus dana haji, jangan cuma pansos doang.
Ikut sertain PPATK audit itu hartanya si Yakut itu berapa banyak hartanya sekarang gitu kan. Ada harta-harta yang goib nggak? Yang menggandakan uang gitu kan, kayak dukun gitu, ada nggak? Nggak ilmiah juga ya. Masa sekelas lembaga hukum ya kan, lembaga yang notabene independen, eksekutif, apalagi DPR, wah ini nggak diterima karena ini ada menggandakan uang oleh dukun ya. Nggak mungkin ya kan, menggandakan uang pakai dukun, nggak mungkin. Ini ada berita nih saudara, dari bisnis.com. Ternyata staf Susmenak minta rapat ya. Minta rapat soal dugaan maling haji, dana haji, dugaan maling, jangan korupsi. Maling, itu minta tertutup. Minta tertutup. Waktu ngambilnya aja rame-rame. Ya bener, masa tertutup ya kan? Ya kan? Tuh. Dari bisnis.com minta rapat tertutup. Ya iya elah. Biasa aja, buka aja. Biar disaksikan seluruh ratusan juta rakyat Indonesia. Baik di Indonesia maupun di luar negeri. Warga Indonesia di luar negeri. Biar tahu siapa ternyata kedok. Orang-orang yang suka teriak, NKRI harga mati. Bubarin pengajian. Ternyata begitu kedoknya gitu kan. Ternyata begitu topengnya. Ngeri. Biar rakyat tahu semua. Biar adil. Harus dibuka. Dibuka. Nggak usah rapat tertutup-tertutup. Kenapa emangnya ditutup-tutup? Aduh, staf khusus Menteri Agama Yakut sekaligus Dewan Pengawas BPKH Islah Abidal Aziz meminta, namanya keren. Ya mudah-mudahan namanya sesuai dengan amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan sama mereka. Para menteri-menteri ini ya, bukan bajingan, bukan bajingan, menteri-menteri ini, staf khusus ini agar mereka amanah mengelola dana umat, mengelola dana haji kan gitu. Ya, staf khusus yang namanya Islah Abidal Aziz minta agar panitia khusus pansus hak angket haji dapat menggelar rapat secara tertutup. Tertutup mau ngapain? Eksklusif itu namanya. Radikal banget itu namanya. Ordeng ditutup, pintu ditutup, mau ngapain? Mau ngomongin apaan? Apa yang ngomongin? Buka aja, buka. Nah, permintaan itu sampaikan Alex sapaannya. Usai anggota pansus angket Marwan Jafar minta klarifikasi terkait laporan yang menyeret namanya. Marwan mengungkapkan ada laporan bahwa Alex telah dilaporkan sejak tahun lalu bersama vendor-vendor haji yang bandel kepada aparat penegak hukum. Nah, ujar Marwan Jafar dari rapat pansus hak angket haji. Apalagi ada kuota yang notabene 3.000 lebih gitu kan. Tiba-tiba berangkat hari itu juga. Ngeri nggak? Ngeri. Amanah nggak? Nggak tahu. Nah, itu urusan pansus haji, amanah apa enggak. Yang jelas mereka ini yang menggelapkan, yang menyelundupkan ya kan dana haji umat. Mereka itu bukan bajingan gitu kan. Mereka cuma oknum gitu. Ntar kalau bilang bajingan nanti baper. Baper geruduk. Persekusi. Ya, itu. Radikul, ancaman bangsa, berongrong NKRI. Ya, pret. Bukan bajingan, tapi menteri gitu. Oknum bisa. Nggak usah menteri lah. Oknum, ntar lu baper lagi. Itu di mana tuh namanya siapa tuh? Duh, lokasi. Sherlock. Apaan sih lu? Lu kalau mau pakai argumen, pakai otak. Bukan pakai otot. Lu otot lu pamerin. Otot dipamer-pamerin. Otot. Ya elah, otot pamer-pamerin. Otot gua juga lebih gede daripada otot lu ya kan? Otak pakai otak. Nih ada datanya, nih faktanya ya kan? Ini ilmiah nggak nih? Jangan kayak Imanuddin, ilmiah juga kagak. Ada yang dirobek separoh itu catatan NASA Persidia, ya kan? Yang katanya Ba'alawi. Jangan kayak Imanuddin, diundang mangkir. Oh ya ngerti. Mungkin si Yakut ini terinspirasi dari Imad Al-Kaburi. Apa golongannya itu aja kali ya? Apa kelompoknya itu aja ya? Aduh. Bagaimana menurut saudara? Mungkin ada yang mau diskusi, komentar dah tuh di kolom komentar. Dana haji, dana umat, kalau ini dikelola bukan oleh Menteri Agama, kedok agama, ya kan, apalagi nggak amanah, ya mungkin masih dimasuk di otak gitu, ngotak gitu, masih di otak lah. Tapi ini yang kelola orang pakai kopiah, ya kan, kedok agama dijadiin tameng, itu makin nggak masuk otak. Harusnya dia itu amanah, punya akhlak lah minimal. Punya akhlak lah. Sinkron lah dengan ucapan dan perbuatan minimal. Jangan lu mangkir-mangkir. Apa yang mangkir? Kayak Imat kayak gini. Aduh, gimana nih orang mangkir-mangkir. Lu ngapain mangkir-mangkir? Berani, tanggung jawab. Waktu ngambilnya aja berani. Masa pas ngambilnya nggak tanggung jawab? Orang tanggung jawab itu muslim sederhana. Apa itu tanggung jawab? Selesaikan apa yang lu sudah mulai. Itu. Lu selesain apa yang lu udah mulai ya. Lu selesain. Lu mulai kan dari Menteri Agama. Lu selesain dah tuh ya.
Ngapain mangkir-mangkir lah, MTQ lah, ziarah kubur lah, segala macam preketek lah. Apaan? Dugaan korupsi, bukan korupsi lagi loh, keceplosan mulu. Bukan korupsi, dugaan maling Kementerian Agama berulang terus nih, berulang terus. Bukti bahwa rusak sistem bobrok demokrasi ini kapitalis di ujung mata kita, di depan mata kita. Sungguh ironi, dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agama yang notabene sedang diusut oleh Pansus DPR. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak ironi? Bagaimana supaya tidak ironi? Karena Kementerian Agama yang merupakan kementerian label agama, kedok agama, topeng agama, menjadi institusi yang sedang diterpa kasus dugaan maling. Kementerian Agama harusnya ngasih contoh. Lu jangan contoh paus lah jadi contoh. Orang kafir jadi contoh. Mulai dari lu sendiri, Kementerian Agama. Berkasih contoh teladan dalam upaya membangun God government. Apa tuh God government? Pemerintahan yang baik. Karena ini institusi agama, bos. Ya, ini institusi agama. Kecuali kalau bukan kedoknya agama, lain lagi. Bukan malah institusi agama, kedok agama, label agama, topeng agama, malah pakai dugaan maling. Gimana cerita otak? Nah, banyak sih penyebabnya. Salah satunya memang karena akhlak. Dan yang paling penting adalah karena sistem kapitalis yang bobrok ini telah mendorong orang-orang model Yakut ini, stafsus ini, ya kan, diduga untuk meraih kebahagiaan, jasa dia semaksimal mungkin, kebutuhan hajat seluas-luasnya dan sepenuh-penuhnya. Meraih kebahagiaan jasad sebanyak-banyaknya, makan sekenyangnya, minum sekenyangnya, jalan-jalan yang penting bahagia kan gitu. Menumpuk kekayaan, meraih materi dan menikmati atas nama kebahagiaan dunia di bawah kedok label agama. Ngeri. Gak heran segala cara ditempuh untuk meraihnya. Karena pahamnya otaknya udah dicuci. Otak yang tadi fitrahnya muslim, kebahagiaan adalah meraih ridhonya Allah, kok malah kebahagiaan malah menumpuk-numpuk jasad dia sebanyak-banyaknya kebutuhan. Andai saja kita nengok mengambil Islam sebagai aturan, kan Kementerian Agama kan Islam kan? Islam. Pakai Islam sebagai aturan negara, maka sudah ada nih rambu-rambunya dalam syariat. Nggak boleh mencuri potong tangan, kan gitu. Dalam sistem pemerintahan Islam, setiap oknum akan diawasi harta kekayaannya. Nggak ada cerita kayak tadi, 11 kali lipat, naik, meningkat. Nggak ada cerita. Kalau dalam negara Islam khilafah, yang notabene sudah dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, nggak ada tuh harta kekayaan dinumpuk terus dibiarin, numpuk terus diantepin, numpuk terus dicuekin. Kagak ada, diaudit, pembuktian terbalik. Begitu. Ya semoga negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Allahumma amin. Dan juga bukan diisi oleh para bajingan, tapi diisi oleh orang-orang yang notabene benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Standarisasi perbuatannya adalah akabul komsah. Imam Syafi'i. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tujuannya hanya ridhonya Allah. Bukan ridho perut, bukan ridho ormas, bukan ridho tokoh. Bukan. Karena tokoh, siapapun Anda tokoh, nggak akan bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Bukan ridho tokoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.